Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala amri waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innallaha hadis saya jamaah subuh masjid syuhada. Innallaha hadis dan ingkang lagi Bapak Ibu jemaah dan saudara-saudara. Moga sekarang kita saya mewakili di sini saya menggantikan Ustaz yang tidak tahu. Mungkin sedikit materi yang saya sampaikan sudah dipahami oleh Bapak Ibu. Dalam perintah bulan suci Ramadan itu ada beberapa kesunahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Yang pertama itu ada kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana itu yang diperintahkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 193, itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana bahwa diwajibkan atas orang-orang yang beriman, atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksudnya gimana? Maksudnya berikut. Jadi kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh yang sudah dianjurkan di dalam Al-Baqarah ayat 183. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tanpa terkecuali ketika kita badannya mampu, karena syarat-syarat berpuasa ada beberapa syarat. Salah satunya itu mampu. Jika orang tersebut mampu dan mampu melaksanakan berpuasa, maka diwajibkan berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, bagaimana? Ada kemudahan atau rusak ketika misalnya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga memiliki kewajiban bekerja, yang mana di situ untuk menghidupi keluarganya. Ketika di situ Bapak Ibu ada yang bekerja sebagai buruh tani atau sopir atau yang lain, nah itu ketika dalam pekerjaan tersebut tidak bisa atau belum mampu menjalankan berpuasa, maka mendapat kemudahan tidak berpuasa. Namun kita harus mengganti puasa tersebut ketika setelah bulan suci Ramadan. Yang kedua ada kesunahan ataupun amalan di bulan suci Ramadan, yaitu ada namanya bulan penuh ampunan. Penuh ampunan ataupun maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan itu ada 3 kebahagiaan. Yang pertama itu ada bulan yang penuh rahmat. 10 pertama yaitu dinamakan bulan yang penuh rahmat. Jadi ini sampun berapa hari? 18. Berarti 18 sudah memasuki 10 kedua. 10 kedua yaitu dinamakan bulan yang penuh ampunan. Penuh ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di bulan suci Ramadan ini yang 10 pertama sudah lewat, kita masuk ke 10 kedua yaitu penuh ampunan. Terus kesempatan kita bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan di bulan suci Ramadan di hari 10 kedua yaitu bulan yang penuh ampunan. Yaitu apalagi dengan berkenal ataupun namanya ada 17 Ramadan itu Nuzul Quran. Itu
Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu bulan 10, bulan puasa 10 terakhir, bulan di mana dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Jadi ada 3 pembagian. Sebelum pertama itu bulan yang penuh rahmat, dan yang kedua itu bulan yang penuh ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yaitu bulan di mana pintu surga terbuka lebar untuk umat Islam, yang di mana di situ mau bertaubat ataupun betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis as-salatu rasulul jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan wa qawlatan ma bainahunna ila. Jadi jarak antara salat 5 waktu, sholat Jumat dengan sholat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang diantaranya apabila tidak melakukan dosa-dosa. Jadi maksudnya ada berapa pembagian di mana di situ penebus dosa. Salah satunya itu bulan suci Ramadan menuju bulan Ramadan berikutnya. Jadi tahun ini mungkin Bapak Ibu masih sadar bahwa bisa melaksanakan berpuasa Ramadan, itu meminta ampun, meminta rahmat, dan meminta ampun kepada Allah Taala untuk diampuni dosa-dosa, untuk dosa yang berikutnya sampai ketemu kepada Ramadan yang akan datang. Terus ada jarak antara sholat 5 waktu, itu jarak antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Nah, di situ ada doa kepada kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga ada bulan di mana di situ terkabulnya doa. Terus bulan Ramadan itu yaitu bulan yang penuh berkah ataupun yang mulia, bulan karim yang penuh mulia, bulan ampunan. Jadi di mana doa-doa kita itu, setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung bulannya itu bulan penuh ampunan atau bulan berbeda dengan bulan yang lainnya, maka kita manfaatkan bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Bahkan di situ ditegaskan ada pahala yang diterapkan ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu pahala yaitu diganjar 10 ganjaran, berbeda dengan yang lain. Nah, bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Tetapi kita melakukan dosa di bulan suci Ramadan,